Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah tingkat kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Di antaranya ada Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah, kemudian ijma. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu metode pengambilan dalil yang penting, yaitu adalah qiyas. Qiyas ini nanti akan menjawab beberapa persoalan agama, di antaranya hukum-hukum yang tidak termuat dalam Al-Quran dan hadis. Bapak bisa contohkan misalnya hukum narkoba dan hukum ganja. Itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dengan metode qiyas bisa menyimpulkan bahwa keduanya adalah haram. Bagaimana cara qiyas menyimpulkan sehingga keduanya bisa menjadi haram? Kita akan pelajari sama-sama pada pertemuan kali ini. Silakan disimak materinya. Baik, kita akan berlanjut ke pembahasan tentang qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas ini adalah suatu metode pengambilan hukum di ajaran Islam yang bisa menjawab hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran atau dalam hadis. Contoh, ada narkoba, ada ganja. Kiranya di dalam Al-Quran itu gak ada. Kalau kalian cari silahkan Al-Quran atau hadis yang mengharamkan ganja atau narkoba. Tidak ada. Lalu kenapa hukumnya bisa haram? Nah, nanti salah satunya adalah itu hasil dari qiyas. Kemudian dalam Al-Quran itu melarang untuk kepada orang tua berbilang dalam arti gak mau. Kalau disuruh misalnya gak mau. Lalu bagaimana dong hukum memukul orang tua, menganiaya orang tua? Kan yang dilarang cuma bilang doang. Nah, itu akan terjawab oleh metode qiyas sebagai sumber pengambilan hukum. Bagaimana konsep qiyas secara lengkap? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, secara bahasa qiyas artinya qadrun atau at-taqdir, yang artinya adalah mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Seperti seseorang berujar qastus sauba bid-dira'i. Artinya saya mengukur pakaian itu dengan sehasta. Nah, kata ukuran ini menunjukkan bahwa jika sesuatu mempunyai ukuran yang sama, maka bisa diberikan hukum yang sama. Oke. Nah, itu secara bahasa Adapun secara istilah adalah musawatu fara'in fil asli ala jinsihi. Artinya adalah kesamaan furu' dengan asal dalam ilat hukumnya. Apa itu furu', apa itu asal, dan apa itu ilat? Nah, nanti akan kita dalami di rukun-rukun qiyas. Adapun pengertian lain dari qiyas adalah ilhaq waqi'atun la nasun ala hukmihi biwaqi'atin warada nafsin bihukmiha fil hukmil ladzi warada bihin nasa litusawa al-waqi'ataini fi illatin hadal hukmi. Artinya adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum, artinya tidak memiliki hukum dalam Al-Quran dan hadis, dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, peristiwa yang
memiliki nas atau memiliki hukum dalam Al-Quran dan hadis sebab sama dalam ilatnya. Jadi seperti Bapak contohkan di awal, contoh kita punya saat ini ada narkoba, ya, ada ganja. Di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah khomer. Ya, khomer itu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal aslam ridsun fajtanibuhu la'allakum. Fajtanibuhu artinya kalian harus menjauhi, ya, menjauhi artinya larangan khomer itu sudah jelas dalam Al-Quran. Sedangkan narkoba, ya, ganja itu tidak memiliki nas hukumnya, tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi keduanya itu sama dalam ilatnya. Ilatnya itu apa? Yaitu sama-sama menghilangkan akal, sama-sama membuat memabukkan. Nah, maka dengan kesamaan memabukkannya ini, hukum narkoba dan hukum ganja yang tidak ada dalam Al-Quran bisa disamakan dengan hukum khomer. Itu maksud dari pengertian kias secara istilah. Jadi ada satu yang gak punya hukum namanya furu, yang satu yang sudah ada hukumnya namanya asal, ya. Ada juga hukum asalnya itu namanya haram, ya. Kemudian ada ilat hukumnya. Ilat itu yang menyamakannya apa, ukurannya apa, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, itu adalah pengertian kias. Oke, untuk pengertian Bapak rasa cukup. Selanjutnya adalah kehujahan kias sebagai dalil hukum. Lalu apakah kias ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai sebuah dalil hukum? Nah, kemudian ini dijawab oleh Al-Quran juga dalam hadis, ya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'tabiru ya ulil absor. Artinya adalah maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Perintah untuk mengambil pelajaran atau ibrah dari Al-Quran merupakan metode yang sama yang ditempuh oleh kias, yakni mencari kesamaan hukum furu dan asal yang sudah ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita sebagai manusia itu untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Artinya untuk mengambil pelajaran tersebut tidak harus dengan keadaan yang sama, tidak harus dengan situasi yang sama, ya. Contoh misalnya tentang durhakanya kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Nuh, ya, kita harus ambil pelajaran, ya. Kalau kita durhaka, ya, kepada seorang yang ulama, itu bisa jadi memiliki hukum yang sama, ya, dihukum yang sama dengan orang-orang atau kaum-kaum yang mendurhakai Nabi Nuh. Nah, itulah perintah untuk mengambil iktibar ini sama dengan kias, ya. Menganalogikan, ya, menganalogikan. Kias itu kalau bahasa kita tuh analogi. Nah, itu dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, tapi Bapak bahas satu saja dulu. Kemudian dari sunnah disebutkan bahwa hadis yang sudah Bapak pernah singgung juga ini, ya, dari Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman, kaifa taqdi alaika qada. Nah, Rasulullah kaifa taqdi, ya, bagaimana cara kamu memutuskan suatu hukum ketika nanti berada di Yaman? Nah, Mu'ad menjawab, saya akan memutuskan hukum dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kalau gak ada dalam Al-Quran, kemudian dalam sunnah. Kalau tidak ada dalam sunnah, pabi sunnah, ya, maka ajtahidu ro'i, maka aku akan berijtihad menggunakan pandanganku. Nah, berijtihad menggunakan pandanganku ini adalah ijtihad yang selaras dengan kias. Artinya ketika sesuatu memang tidak ada secara nas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dicarilah padanannya. Seperti tadi, ya, kasus tadi di misalnya di Mekah gak ada, di Madinah gak ada tuh yang namanya
yang namanya narkoba misalnya, dia mana ada ya, sedangkan dalam Al-Quran dan hadis gak ada. Maka Mu'adz itu menggunakan ro'yu, pemikiran, oh ternyata narkoba ini sama saja dengan khamr. Atau yang paling cocok itu sebenarnya hadis yang kedua ini. Jadi Umar bin Khattab ini pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana hukum mencium istri pada bulan Ramadan. Ternyata Rasulullah tidak langsung menjawab hukumnya seperti apa, tapi Rasulullah memberikan ibarat seperti ini. Umar, kalau berkumur-kumur pada saat berpuasa bagaimana hukumnya? Boleh ya, meskipun makruh ya. Tapi ya, maka itu pun hal yang sama dengan hukum mencium istri pada bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah gak langsung menjawab hukumnya boleh atau makruh ya. Tapi Rasulullah mengibaratkan dulu dengan berkumur-kumur pada saat puasa. Nah, ini mengibaratkan ini sama saja dengan kias ya. Jadi karena ada kesamaan hukum ya, kesamaan hukumnya antara berkumur-kumur ya dengan mencium istri ya, artinya dalam sebatas mulut saja ya, tidak sampai membatalkan, maka hukumnya boleh meskipun makruh ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang kias ya. Jadi kias ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum ya, karena Al-Quran dan Sunnah juga memerintahkan hal tersebut. Kemudian dalam beberapa kejadian sahabat, tabi'in ya, kemudian banyak lagi yang menjadi dalil bahwa kias itu adalah sebagai sumber hukum Islam. Baik, selanjutnya adalah rukun-rukun kias. Ya, ini yang paling penting ya. Kita belajar kias itu yang paling penting adalah belajar rukun-rukun kias ya, karena bagaimanapun kita harus mengerti ya kenapa sebuah kias itu hadir. Yang pertama ada al-aslu atau makis alaih. Nah, apa yang dimaksud dengan al-aslu? Al-aslu itu adalah keadaan hukum yang sudah diketahui atau disebutkan dalam syariat dan bukan termasuk yang termansuh dan memiliki ilat yang bisa dipersamakan hukumnya. Tujuannya digunakan sebagai ukuran atau pembanding. Contoh meminum khamr. Kita uji ya pengertiannya. Meminum khamr disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, disebutkan. Apakah termansuh atau terhapus hukumnya? Tidak ya, berlaku sampai sekarang. Apakah memiliki ilat yang bisa dipersamakan hukumnya? Ada ya. Khamr itu memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Nah, jadi karena muskirnya itu, memabukkannya itu, maka khamr itu menjadi haram. Berarti ilatnya ada ya. Nah, tujuannya bisa digunakan sebagai pembanding. Nah, nanti khamr itu bisa dijadikan sebagai pembanding untuk kasus-kasus yang lain, kasus-kasus memabukkan yang lain. Nah, itu adalah al-aslu ya, meminum khamr. Ada dalam Al-Quran, kemudian memiliki ilat ya, dan berhubungan dengan syariat. Dan yang kedua al-far'u atau makis ya. Makis ini kebalikan dari al-aslu. Kalau al-aslu itu ada hukumnya disebutkan, kalau al-far'u itu ada sesuatu yang ingin diketahui hukumnya karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi memiliki sifat hukum yang sama dengan hukum asal. Nah, jadi memiliki sifat hukum yang sama. Contoh tadi, narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi mempunyai sifat hukum yang sama dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, maka narkoba di sini adalah sebagai al-far'u. Nah, jadi rukun itu kan yang harus dipenuhi dalam sebuah hukum itu rukun. Rukun sholat, membaca Al-Fatihah, berdiri. Kalian kalau gak baca Al-Fatihah ya gak sah sholatnya, itu rukun. Sama dengan rukun kias juga ini. Jadi harus ada al-aslu tadi yang ada hukumnya dalam sesuatu yang sudah ada hukumnya. Kalau al-fa'lu yang sesuatu yang belum ada hukumnya, tapi sama-sama mempunyai ilat yang sama. Hukum asal. Nah, hukum asal ini adalah hukum yang terdapat dalam
asal tadi. Jadi al aslu tadi itu harus punya hukumnya. Seperti ini, meminum khamar itu hukumnya haram, maka hukum asalnya khamar itu haram. Jadi yang dituju nanti oleh al-far'u yang belum ada hukumnya itu hukum asal. Nah, nanti disamakannya itu dalam hukum asalnya. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah ilat hukum, ya, atau sifat atau alasan yang menjadi dasar hukum pada asal sehingga bisa disamakan dengan masalah yang baru. Seperti memabukkan merupakan sifat yang terdapat dalam khamar. Nah, jadi ilat hukum itu adalah sifat atau alasan yang bisa disamakan. Jadi kita coba review lagi bentar ya untuk rukun kias ini ya, sampai kalian harus paham nih. Al aslu itu adalah sesuatu yang sudah ada hukumnya ya. Kemudian bukan hukum yang termasuk itu dihapus ya, dan tujuannya sebagai pembanding. Nah, seperti meminum khamar. Minum khamar ini punya ilat dan bisa diperbandingkan dengan sesuatu yang belum ada hukumnya. Sesuatu yang belum ada hukumnya namanya al-far'u. Nah, al-far'u ini harus memiliki ilat yang sama dengan al-aslu. Nah, ilat itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hukum. Kemudian hukum asalnya itu adalah haram. Ilatnya apa? Ilatnya adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sifat yang sama dengan antara asal dan far'u, antara yang belum ada hukumnya dan sudah ada hukumnya, seperti sama-sama memabukkan. Jadi sederhananya, narkoba ya bisa menjadi haram hukumnya karena disamakan dengan khamar yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis ya. Kenapa bisa disamakan? Karena ada ilat hukumnya yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, ini minimal harus paham satu contoh ya. Ketika nanti ada contoh-contoh yang lain itu sudah bisa connect ya, sudah bisa connect. Nah, itu rukun kias. Baik, selanjutnya ada pembagian kias ya. Kias itu ada 3, ada kias aulawi, ada kias musawi, dan kias adna. Kias aulawi itu adalah kias yang hukum furu'nya lebih kuat ya daripada hukum asal. Contoh keharaman narkoba dengan khamar ya. Kita belum pernah dengar ya orang yang meskipun kalau oplosan mah ada ya, meminum khamar bisa meninggal, itu jarang sebenarnya ya. Tapi kalau meminum narkoba itu sering sekali ya. Orang dosisnya itu, kalau khamar itu sampai meninggal itu dosisnya harus banyak banget lah ya. Tapi kalau narkoba dengan dosis beberapa saja sudah bisa meninggal. Nah, artinya atau dosis sedikit saja sudah bisa membuat hilang pikiran ya, sebab sudah bisa memabukkan. Maka sebenarnya dalam kasus narkoba dan khamar ini lebih kuat narkobanya ya. Damage-nya itu ya, merusaknya itu lebih kuat narkoba daripada khamar. Maka itu namanya kias aulawi ya. Kias yang belum ada hukumnya itu ternyata lebih kuat daripada yang sudah ada hukumnya. Narkoba sama khamar lebih membahayakan khamar, maka namanya kias aulawi. Atau keharaman memukul orang tua dengan berkata dalam Al-Quran disebutkan wala taqul lahuma uff ya. Janganlah kamu berkata kepada orang tuamu artinya gak mau ya Tapi bukan berarti yang diharamkan itu berkata itu doang, tapi memukul juga haram. Memukul sama bilang itu ya pasti lebih durhaka memukul orang tua ya. Maka itu namanya kias aulawi ya. Jadi yang lebih kuat ya daripada hukum asal. Yang kedua adalah kias musawi. Kias musawi itu adalah kias yang hukum furu'nya dengan berlakunya hukum asal itu sama ya. Contoh yang merusak harta anak yatim dengan keharaman memakan harta anak yatim.
Jadi dalam Al-Quran itu kan dilarang memakan harta anak yatim. Tapi kalau misalnya dia punya motor, kita rusak motornya, bukan berarti boleh ya, karena itu gak bisa dimakan kan. Nah, karena merusak dengan memakan harta itu sama keadaannya. Nah, maka ini dinamakan kias musawi. Nah, jadi bukan berarti karena Al-Quran menyebutkan yang diharam itu makan hartanya aja, berarti merusak hartanya nggak apa-apa dong. Ya enggak, berdasarkan kias, dalam hal ini kias musawi, maka hukumnya sama-sama haram. Nah yang terakhir ada kias adna ya. Kias adna itu kias yang berlaku hukumnya furu, lebih lemah dibandingkan pada hukum asal. Contoh mengkiaskan keharaman riba fadl terhadap apel dengan gandum. Hukumnya riba fadl pada gandum lebih kuat daripada apel. Jadi dulu itu ada namanya barter lah. Barter itu zaman Nabi ya, barter. Di dalam barter itu ada riba fadlnya. Jadi kalau orang jual beli dengan yang sama itu jangan boleh dilebihin. Kalau dilebihin itu namanya riba fadl, riba karena kelebihan. Kalau misalnya jual gandum emas ya, biasanya emas ya, emas itu misalnya 1 gram ya, maka dengan 1 gram juga, jangan 1 gram dengan 1,5 gram. Nah, maka yang setengahnya itu adalah riba. Nah, di dalam hadis itu gandum ya, dicontohkan dengan gandum itu harus sama. Bagaimana dong dengan apel ya? Apel juga sama ya, apel dengan apel itu harus sama, jangan ada yang lebih ya, yang satu apel luar negeri, yang satu apel dari warung biasa misalnya, nggak boleh ya. Itu adalah contoh kias adna. Nah contoh-contoh kias yang lain, yang pertama meminum khamar, itu sudah Bapak jelaskan tadi berulang-ulang ya. Kemudian yang kedua seperti pembunuhan ahli waris ya. Membunuh ahli waris itu menyebabkan tidak mendapatkan bagian dari waris, la yarisul qatil. Artinya kalau seorang anak misalnya ya, dia kebelet pengen kaya, maka dibunuh orang tuanya. Nah maka anaknya itu tidak akan mendapatkan warisan karena dia membunuh orang tuanya tadi. Bagaimana dong kalau wasiat? Ya kan ada waris, ada wasiat ya. Kalau wasiat itu misalnya mewasiatkan nenek ya, mewasiatkan kepada cucu, nanti cucu saya dapat setengah harta saya, sepertiga harta saya misalnya. Karena si cucu ini pengen cepet-cepet dapat harta wasiatnya, maka dibunuh si neneknya. Bagaimana dong? Yang diharamkan itu kan waris aja, tapi kalau wasiat nggak ada, maka disamakan, sama-sama menyegerakan hukum yang sebelum waktunya. Nah ilatnya ini ya, karena dia menyegerakan hukum sebelum waktunya, maka yang menerima wasiat itu tidak boleh mendapatkan wasiat apabila dia membunuh orang yang mewasiatinya. Kemudian larangan jual beli pada hari Jumat ya. Dalam Al-Quran kan disebutkan ya, idza nudiyatil sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai ya, dan tinggalkanlah aktivitas jual beli ya ketika adzan sudah berkumandang. Loh berarti kalau saya main-main, kalau saya main PS ya, kalau saya misalnya tidur gak apa-apa dong, kan yang diharamkan jual beli doang ya. Ya gak seperti itu. Yang dimaksud haramnya jual beli itu ya aktivitas kesibukan yang sampai melupakan sholat Jumat. Nah maka aktivitas lain yang sampai melupakan sholat Jumat itu juga dilarang ya. Mau tidur kek, mau main PS kek, mau main game kek, Mobile Legend kek, nah semuanya juga dilarang. Karena apa? Karena melupakan terhadap kewajiban sholat Jumat. Meskipun yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah tinggalkan jual beli, bukan berarti main Mobile Legend boleh ya. Berarti hal-hal yang bisa melupakan kita dari kewajiban sholat Jumat itu dilarang. Nah inilah contoh-contoh kias ya. Intinya kias itu seperti Bapak ulangi ya, Bapak harap kalian sangat menguasai ya materi kias ini ya, karena dalam kehidupan sehari-hari ini pasti banyak ditemui ya.
Artinya ada sesuatu yang belum ada hukumnya disamakan dengan hukum sesuatu yang sudah ada hukumnya. Nah, disamakan itu karena ada sifat yang sama, ada ilat yang sama. Seperti tadi, memabukkan, sama-sama memabukkan, narkoba dan khamar. Menyakiti berarti menampar orang tua dengan berkata itu sama-sama menyakiti. Kemudian membuat lupa pada hari Jumat antara orang tua antara jual beli dengan main game sama-sama melupakan dari kewajiban sholat Jumat, maka itu bisa hukumnya disamakan, dianalogikan hukumnya. Baik, itu saja ya yang bisa Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.